Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang berangkatnya paling awal? Saya dong, Bu. Ya, kita coba pimpin doanya karena Ita sudah berangkat paling pagi. Baik, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kelancaran ya. Iya, Bu. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua kok, Bu. Alhamdulillah. Sekarang coba periksa di sebelah kanan, kiri, bawah. Ada nggak sampah? Tidak ada, Bu. Bersih. Wah, rajin-rajin sekali anak-anak Alhamdulillah, ibu. Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Anjing Kecil ya. Baik, Bu. Apakah ada yang tahu lagu tersebut? Tahu, Bu. Kalau tahu kita nyanyikan bersama-sama. Baik, Bu. 1, 2, 3. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kukuk, kemari, kukuk, ayo lari-lari. Heli, Kukuk, kemari, kukuk. ayo lari-lari. Tadi kan kita sudah bernyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Anjing Kecil. Di sini siapa yang tahu makanan dari anjing itu apa ya? Daging, Bu. Ya, tepat sekali. Anjing itu makannya daging. Jadi, anjing itu tergolong ke dalam hewan pemakan daging atau karnivora. Ya, Bu. Nah, di sini siapa yang punya sapi? Saya, Bu. Ya, sapinya makannya apa? Rumput. Ya, tepat sekali. Rumput itu termasuk ke dalam tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan itu disebut hewan herbivora. Hewan apa, Zuro? Herbivora. Ya, pintar sekali. Di sini siapa yang di rumahnya punya ayam? Saya, Bu. Ayamnya ada berapa, Ita? 3. Wah, banyak ya. Ya, Bu. Setiap Alhamdulillah. hari Ita memberi makan ayam itu apa? Beras, Bu. Selain beras? Bisa biji-bijian. Kadang daging juga dia mau, Bu. Ya, itu tandanya ayam pemakan segala atau bermacam-macam itu disebut hewan omnivora atau pemakan segala. Gala. Hewan apa? Omnivora, Bu. Ya, pintar sekali. Pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan mencermati teks non-fiksi yang terdapat di buku kalian ya. Yang kedua yaitu kita akan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apakah sudah siap? Siap, Ibu. Baiklah, kita mulai saja ya. Malam kalian belajar atau tidak? Belajar, Bu. Belajar pada materi yang akan kita pelajari kan? Iya, Bu. Pastinya kalian sudah paham mengenai materi mengenai ekosistem. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu ekosistem? Saya, Bu. Coba Sofi. Jadi, ekosistem itu adalah suatu lingkungan hidup yang terdiri dari lingkungan abiotik dan biotik, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi ekosistem itu merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari ekosistem buatan dan ekosistem alami atau abiotik dan Biotik. Jadi kita itu tinggalnya di lingkungan ekosistem atau lingkungan yang terdiri dari abiotik dan biotik. Apakah sudah paham? Paham, Ibu? Ya, pintar sekali. Coba kalian buka halaman 5. Di situ ada 2 gambar yang berbeda. Siapa yang bisa membedakan dari kedua gambar tersebut? Saya, Ibu. Coba sebutkan. Tadi saya amati di antara 2 gambar tersebut, yaitu gambar pertama itu lingkungannya tandus, Bu. Tidak ada pepohonan, tidak ada hewan, dan airnya pun cuma sedikit.
Kemudian yang gambar satunya itu yaitu subur, Bu, lingkungannya ada pepohonan, ada hewan, seperti itu, Bu. Ya, tepat sekali. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Ibu. Coba kalian kemukakan apa saja pokok utama yang terdapat di kalimat tersebut. Baik, saya, Bu. Oke, Santi, coba sebutkan. Nah, di sini saya akan memaparkan pokok utama atau pokok pikiran yang terdapat dalam teks tersebut, yaitu bahwa di dalam teks tersebut semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan tersebut terdapat lingkungan abiotik atau tak hidup, dan biotik, lingkungan yang hidup. Dan juga di sini bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi, Bu, dan saling bergantung satu sama lainnya. Jadi tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya, tepat sekali. Jadi, ekosistem itu merupakan sebuah lingkungan atau tempat suatu makhluk hidup untuk berkembang biak, untuk hidup. Dia tidak bisa hidup sendiri. Misalnya, kalau ayam membutuhkan makanan itu diambil dari tanah, ya kan? Ya, Bu. Tanah merupakan komponen ekosistem apa? Abiotik, Ya, tepat sekali. Abiotik itu apa? tak hidup. Ya, tepat sekali. Jadi ayam tersebut dapat mencari makanannya di tanah. Makanan ayam kalau di tanah itu apa ya? Di tanah, Bu, cacing. Ya, tepat sekali. Cacing juga mendapatkan makanannya dari tanah. Tanah itu merupakan tempat yang digunakan untuk kita bercocok tanam, ya. Ya, Bu. Nah, satu sama lainnya tuh saling berkaitan. Kalau ada tumbuhan, pasti di sana ada hewan yang memakan tumbuhan itu. Ya, Bu. Makanya disebut hewan yang tergolong Herbivora. Nah, tepat sekali, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kalau di sana ada hewan, pasti di sana juga ada hewan lainnya yang memakan daging. Ya, yang tadi kita bahas, hewan yang memakan daging itu tergolong Karnivora. ya, tepat sekali. Kalau ayam tadi apa ya? Omnivora, Bu, Ya, pemakan tepat segala. sekali. Berikan tepuk tangan. Yeay. Di sini Ibu mempunyai gambar, ada 3 gambar. Ini merupakan contoh dari hewan berdasarkan pengelompokan jenis makanannya. Nah, nanti kalian tempelkan di karton ini, yaitu yang pertama gambar dari hewan tersebut. Nanti kalian tempel, kemudian kalian tulis makanan apa yang dimakan oleh hewan tersebut. Ya, Bu. Kemudian kalian kelompokkan hewan. Maksudnya dari kelompokan hewan ini, kelompokkan dari jenis makanannya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Ada karnivora, herbivora, dan Omnivora. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, kita mulai ya. Ya, Bu. Yang pertama, Ibu ingin Siska maju ke depan. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu ingin Siska menempelkan gambar harimau. Apakah sudah siap, Siska? Siap, Bu. Baik, ayo maju ke depan. Baik. Sesuai ini ya, Bu. Ya. Makanannya daging, Bu. Kemudian kelompok kalau pemakan daging itu termasuk jenis hewan karnivora. Sudah, Bu. Baik. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk Siska. Jadi, dari yang Siska tempelkan tadi, kan Ibu memilih Siska untuk menempelkan hewan harimau. Hewan harimau ini makannya Daging. Nah, kalau makannya daging itu termasuk hewan apa? Karnivora, Bu. Ya, tepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk Siska. Yeay. Di sini Ibu mempunyai gambar yang kedua.
kalian, nanti ibu yang tempel, kalian yang mengisi makanannya dan kelompok hewannya ya. Iya, Bu. Selanjutnya, di sini ibu akan menempelkan ini hewan apa ya? Ayam, Bu. Ya, tepat sekali. Kalau ayam itu makannya apa? Bisa biji-bijian, rumput, daging, Bu. Biji-bijian, rumput, Daging juga bisa, Bu. dan daging. Kalau ayam itu makannya biji-bijian, rumput, dan daging disebutnya apa ya? Omnivora, Bu. Itu termasuk kelompok hewan Omnivora. Di sini kita tulis ya. Ya, Bu. Omnivora. Di sini ibu mempunyai satu gambar lagi. Ini gambar apa? Ayo. Sapi, Bu. Ya, tepat sekali kita tempelkan ya. Baik, Bu. Sapi ini makannya apa? Rumput. Rumput. Kita tulis ya. Baik, Bu. Rumput. Kalau hewan itu makan rumput, maka dikelompokkan menjadi hewan apa namanya? Herbivora, Bu. Ya, tepat sekali. Herbivora. Bivora. Fora. Jadi, ini merupakan contoh dari hewan yang dapat kita kelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Seperti harimau memakan daging, maka harimau tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok hewan karnivora atau hewan pemakan Daging. Kalau ayam, ini kan makanannya biji-bijian, rumput, dan daging. Maka dapat dikelompokkan menjadi salah satu dari hewan Omnivora, Bu. ya. Kalau sapi, itu kan makan rumput. Maka sapi dapat dikelompokkan ke dalam hewan Herbivora. tepat sekali. Dari contoh gambar ini, kita dapat mengetahui kalau ayam dan sapi itu terdapat di lingkungan kita atau ekosistem di sekitar rumah kita. Kita. Disebut itu termasuk komponen apa ya? Komponen biotik, Bu. Komponen biotik itu apa ya? Komponen yang hidup. Ya, tepat sekali. Kalau harimau kayaknya adanya cuma di hutan ya, sama di kebun binatang. Iya, Karena Bu. kalau di lingkungan sekitar itu sangat berbahaya karena dia makannya Daging. daging. Makanya dia tinggalnya di hutan dan di kebun binatang. Apakah sudah paham? Paham, Ibu. Nah, jadi kita tuh harus melestarikan dari ekosistem yang terdapat di lingkungan kita, seperti tumbuhan, hewan, dan tanah. Kalau tanah kita tuh jangan mencemarinya. Nah, kita kalau tanaman, kita seperti tidak boleh menebang secara liar. Kita harus memilah mana yang sudah tua, makanya kita tebang. Nah, tetapi kita harus menggantinya dengan yang baru. Kalau mengganti tumbuhan yang baru itu disebutnya apa ya? Ayo, Apa ya, siapa yang Bu? tahu? Nggak tahu, Bu. Itu disebut reboisasi atau penanaman. Kembali. Nah, penanaman kembali agar ekosistem tersebut dapat terjaga kelestariannya. Nah, sehingga kita dapat menikmati keindahan dari lingkungan karena tidak punah. Kalau hewan, kita tidak boleh memburunya secara liar. Kalau membunuhnya secara liar, kita tidak bisa melihatnya lagi. Nanti harimaunya punah. Kita cuma bisa lihat di gambar dan di video. Kita nggak bisa melihat secara nyata, baik di hutan maupun di kebun binatang. Jadi kita harus melestarikannya. Kita harus menjaganya agar tetap lestari. Apakah sudah paham? Paham, Ibu. Sekarang ibu minta kalian kerjakan mengenai tulisan non-fiksi. Nanti kalian tuliskan mengenai membandingkan jenis hewan berdasarkan pengelompokan makanannya yang terdapat di lingkungan sekitar. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham,
silahkan kalian kerjakan, nanti kalian bacakan ke depan ya. Iya, Bu. Coba di sini siapa yang sudah siap dan sudah selesai dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Saya, Bu. Baik, Zuro, maju ke depan dan bacakan hasilnya ya. Baik, Bu. Baik, Ibu, di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas yang saya buat dari teks non-fiksi yang saya buat. Di sini di lingkungan sekitar saya terdapat yang pertama itu ada hewan kambing. Nah, di sini kambingnya itu memakan rumput. Nah, kemudian ada juga kucing. Di sini kucing itu pemakan daging. Nah, perbedaannya dari kedua hewan tersebut yaitu bahwa kambing itu kan pemakan rumput, jadi disebut dengan hewan herbivora. Kemudian kalau kucing itu pemakan daging disebut dengan karnivora. Jadi perbedaannya itu antara pemakan daging dan pemakan rumput, yaitu hewan herbivora dan karnivora, Bu. Baik, berikan tepuk tangan untuk Zuro. Silakan Zuro duduk kembali. Baik, Bu. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai apa itu ekosistem, macam-macam dari ekosistem itu seperti yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Nah, itu terdiri di dalam ekosistem tersebut terdapat hewan. Hewan tersebut tuh bermacam-macam, seperti jenis makanannya. Itu seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Contoh dari karnivora itu seperti harimau, kucing. Nah, contoh dari hewan herbivora itu seperti kambing dan Ayam. sapi. Salah, bukan ayam. Oh iya, Bu, lupa, Bu. Kalau ayam itu termasuk ke dalam Omnivora, Bu. omnivora atau pemakan segala. Jadi, di sini siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Saya, Bu. Ya, baik. Reni, coba sebutkan. Jadi ekosistem yaitu suatu lingkungan yang terdapat unsur biotik dan abiotik. Ya, tepat sekali. Jadi ekosistem itu merupakan lingkungan yang terdiri dari abiotik dan biotik. Nah, jadi kita harus menjaganya agar dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Manfaatnya seperti apa, Zuro? Ya, agar bisa lestari, Bu, agar bisa berdampak baik bagi kehidupan kita ke depannya. Ya, baik sekali dan tepat sekali jawabannya. Jadi kita tuh harus menjaga lingkungan agar tetap lestari, agar tetap terjaga. Karena kita juga membutuhkan lingkungan. Karena kita tanpa lingkungan, kalau kita mau makan daging, tidak ada hewan, sapi, ayam, dan kambing. Kita tidak bisa makan daging. Dan jika kita ingin memakan sayuran, kita kan tinggal memetiknya di lingkungan sekitar. Seperti kita jika ingin memakan bayam, kita memetik bayam di lingkungan sekitar rumah kita. Ingin memakan daun singkong. Nah, jadi kita harus melestarikan lingkungan agar kita juga dapat memanfaatkan lingkungan tersebut. Tetapi kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita harus jangan merusaknya ya, Ya, agar kita tetap mengambil ekosistem yang terdapat di lingkungan. Kita harus mengambilnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, jangan berlebihan agar lingkungan tersebut tetap terjaga ya. Baik, Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Baik, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah melakukan proses pembelajaran dengan lancar. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Harus rajinlah membaca buku dan melestarikan lingkungan ya. Ya, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.